Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Anissa Safitri Agus dengan NIM 1610812222003. Pada kesempatan kali ini akan presentasikan hasil laporan perancangan tugas akhir saya yang berjudul Pusat Pelayanan Autis di Banjarbaru. Autisme atau Autism Spectrum Disorder adalah sebuah gangguan spektrum atau gangguan perkembangan pada otak yang membuat otak tidak dapat berfungsi selayaknya otak normal. Di Kalimantan Selatan, jumlah kasus autisme juga masih terbilang cukup tinggi. Menurut perhitungan Ketua FPAI Kalsel, jumlah penyandang autis yang paling tinggi berada di wilayah Kota Banjarbaru, yaitu mencapai 500 kasus pada 2018 kemarin, yang mana artinya ada kemungkinan penambahan jumlah di tahun 2020 ini. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 10% penyandang autis yang mendapatkan bimbingan dan perawatan yang baik dan tepat melalui metode terapi dan edukasi telah berhasil melakukan hubungan sosial dengan baik dan perilakunya sudah mendekati normal. Namun, fasilitas yang tersedia saat ini masih belum memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan para penyandang autis dalam segi arsitektural. Maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah bagaimana rancangan pusat pelayanan autis di Banjarbaru yang mampu menciptakan ruang yang baik dan tepat untuk mendukung kegiatan pengembangan diri para penyandang autis tersebut. Tapak yang dipilih berada di Jalan Guntung Manggis, Banjarbaru. Salah satu alasan pertimbangan pemilihan tapak yaitu karena tapak berada dekat dengan kantor Bina Autis Indonesia dan RSUD Idaman Banjarbaru. Luasan tapak yang diambil adalah sebesar 6.173 meter persegi. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan dari perancangan pusat pelayanan autis ini adalah metode Human Centered Design atau HCD. Metode Human Centered Design adalah suatu metode perancangan yang berfokus kepada penggunanya dan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi penggunanya tersebut. Pada metode HCD, terdapat 3 fase yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu solusi rancangan, yaitu fase pertama adalah Inspiration Phase. Pada fase ini dinyatakan pengguna utama dari pusat pelayanan ini adalah para penyandang autis. Pelayanan yang dibutuhkan oleh para penyandang autis tersebut adalah pelayanan terapi, edukasi, dan juga sosialisasi. Pada fase ini dirumuskan permasalahan arsitektur yaitu bagaimana rancangan pusat pelayanan autis di Banjarbaru yang mampu menciptakan ruang yang baik dan tepat untuk mendukung kegiatan pengembangan diri para penyandang autis. Fase yang kedua adalah Ideation Phase. Pada fase kedua dari metode HCD ini ditemukan solusi yaitu berupa konsep penerapan aspek di Autism Aspects Design Index sebagai parameter rancangan untuk menyelesaikan permasalahan pada pusat pelayanan autis di Banjarbaru ini. The Autism Aspects Design Index terdiri dari 7 aspek utama yang harus diperhatikan dalam merancang bangunan untuk penyandang autis. Aspek-aspek tersebut ialah acoustics, spatial sequencing, escape space, compartmentalization, transition space, sensory zoning, dan safety. Fase yang terakhir adalah implementation phase. Fase implementasi adalah tahapan terakhir dalam metode HCD. Pada tahapan ini, ketujuh aspek di Autism Aspects Design Index tadi akan diterapkan ke dalam rancangan pusat pelayanan autis di Banjarbaru. Penerapan aspek yang pertama adalah aspek compartmentalization. Maksud dari aspek ini adalah untuk mendefinisikan dan membatasi lingkungan sensorik dari setiap kegiatan agar tidak membingungkan para penyandang autis. Pada perancangan pusat pelayanan autis ini terbagi menjadi 3 masa bangunan utama, dengan fungsi zonasi yang berbeda-beda agar setiap kegiatan dapat dikompartemenkan dan difokuskan pada masing-masing bangunan. Zonasi-zonasi yang ada yaitu berupa zona penerimaan, zona pengelola, zona hipersensitif, zona hiposensitif, dan zona pendukung. Penerapan aspek yang kedua adalah aspek sensory zoning. Sensory zoning mengusulkan bahwa ketika merancang untuk autisme, ruang harus diatur dan dikelompokkan sesuai dengan kualitas indera mereka. Penerapan aspek ini berfungsi untuk mempermudah pemberian penanganan yang tepat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kriterianya. Pembagian zonasi pada pusat pelayanan autis ini dikelompokkan berdasarkan kriteria kemampuan sensoris penyandang autis yang diambil dari DSM-V, yaitu kriteria autis hiposensitif dan hipersensitif. Kriteria hiposensitif adalah penyandang autis yang memiliki kepekaan rendah terhadap lingkungan sekitar, sedangkan kriteria hipersensitif adalah penyandang autis yang memiliki tingkat sensitivitas berlebih terhadap stimulasi sensoris. Aspek yang berikutnya adalah spatial sequencing. Aspek ini mensyaratkan bahwa setiap area yang ada harus beraturan dan berurutan secara logis dengan tujuan untuk membuat perilaku para penyandang autis lebih terarah dan membiasakannya terhadap rutinitas. Pada pusat pelayanan autis ini, organisasi ruang disusun berdasarkan pola aktivitas dari para pengguna.
Bentuk sirkulasi yang diterapkan adalah bentuk sirkulasi linear, karena sirkulasi linear dapat membentuk suatu urutan yang jelas dan terarah. Selanjutnya adalah aspek transition space. Penerapan aspek transition space pada pusat pelayanan autis ini adalah adanya ruang terbuka yang berada di tengah-tengah antara zona hipersensitif dan hiposensitif. Selain menjadi area transisi, ruang terbuka ini juga berfungsi sebagai area untuk para penyandang autis dan pengunjung saling bersosialisasi. Aspek yang selanjutnya adalah escape space. Penerapan escape space pada perancangan pusat pelayanan autis ini adalah berupa ruang relaksasi yang diletakkan di beberapa titik pada tapak. Fungsi dari ruang relaksasi tersebut adalah untuk para penyandang autis menenangkan diri saat mereka mulai merasa lelah dan risih terhadap stimulasi-stimulasi sensoris yang didapatkan pada zona hipersensitif maupun zona hiposensitif. Selanjutnya adalah aspek acoustics. Akustik menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam merancang untuk penyandang autis. Ruangan untuk penyandang autis tidak harus selalu kedap suara. Kontrol akustik yang berbeda-beda diterapkan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing penyandang autis. Penerapan aspek ini berupa pengaplikasian material peredam suara seperti Ecurit fiber pada elemen bangunan khusus pada ruang yang bersifat anti-distraksi. Selain itu, permainan skala ruang juga diaplikasikan untuk mengontrol intensitas akustik di dalam ruang. Aspek yang terakhir adalah aspek safety. Pada perancangan pusat pelayanan autis ini, aspek-aspek keamanan diterapkan dengan menggunakan material-material yang aman, contohnya seperti menggunakan busa pelindung pada pertemuan sudut dinding maupun pada ujung benda yang bersudut tajam, dan juga menggunakan material penutup lantai yang bersifat lunak untuk menghindari bahaya jika terjadi benturan. Berikut ini adalah rencana tapak dari pusat pelayanan autis di Banjarbaru. Sesuai dengan aspek compartmentalization, maka setiap masa bangunan memiliki fungsi zonasinya masing-masing, yaitu nomor 5 merupakan zona penerimaan dan zona pengelola, nomor 6 merupakan zona hipersensitif, nomor 7 merupakan zona hiposensitif, dan yang lainnya adalah merupakan zona pendukung. Zona penerimaan diletakkan pada bagian depan, yaitu arah barat laut tapak yang berbatasan langsung dengan Jalan Guntung Manggis, untuk membuat akses masuk menuju bangunan menjadi lebih dekat. Area tapak yang lebih banyak terpapar sinar matahari panas adalah area tengah. Maka area tengah tapak dibuat menjadi ruang terbuka dan masa bangunan diletakkan di sekeliling ruang terbuka tersebut. Di bagian belakang site terdapat ruang serbaguna yang digunakan sewaktu-waktu jika ada kegiatan pertemuan orang tua ataupun sosialisasi. Di bagian belakang ini juga terdapat musola dan kantin yang bersifat umum. Berikut ini adalah aerial view atau perspektif kawasan. Bagian eksterior kawasan didominasi oleh warna putih, merah, kuning, dan biru karena menurut teori yang ada, keempat warna ini adalah merupakan spektrum warna yang paling mudah dikenali oleh para penyandang autis. Selain itu, bentuk fasad didominasi dari perulangan garis atau bentuk geometris karena para penyandang autis menyukai perulangan bentuk. Masa bangunan yang pertama terbagi menjadi dua, yaitu zona penerimaan dan zona pengelola. Segala jenis kegiatan penerimaan dilakukan di lantai 1. Ruangan-ruangan yang terdapat pada lantai ini yaitu main entrance, lobby, area tunggu, ruang konsultasi, ruang persiapan, dan toilet. Selain itu juga terdapat ruang administrasi yang juga diletakkan di lantai 1 agar berdekatan dengan lobby untuk mempermudah segala kegiatan administrasi. Pada bagian depan di sebelah kiri dan kanan terdapat pintu yang langsung menuju ke koridor terbuka yang menghubungkan zona penerimaan dengan zona sensoris. Sebelah kiri menuju ke zona hipersensitif dan sebelah kanan menuju ke zona hiposensitif. Zona pengelola diletakkan di lantai 2 untuk ruang yang bersifat private, seperti ruang pimpinan dan ruang rapat agar dapat membatasi akses pengunjung. Berikut ini adalah perspektif eksterior zona penerimaan. Di bagian depan terdapat tulisan Autism Care Center sebagai identitas bangunan. Dinding menggunakan kaca tempered glass yang diberi secondary skin berupa cladding ACP. Selanjutnya adalah perspektif interior area lobby. Terdapat pengarah jalur ke zona hipersensitif dan zona hiposensitif pada bagian depan lobi. Lalu selanjutnya ini adalah interior area tunggu dan ruang konsultasi. Berikut ini adalah gambaran suasana koridor terbuka yang menghubungkan zona penerimaan ke zona hipersensitif maupun zona hiposensitif. Masa bangunan yang kedua yaitu zona hipersensitif, terdiri dari 2 lantai, mengacu pada aspek spatial sequencing. Maka susunan ruang diurutkan berdasarkan pola aktivitas para penyandang autis, sehingga urutannya dimulai dari ruang kelas transisi, lalu menuju ke area tunggu terapi, ruang terapi one-on-one, lalu naik ke lantai 2 menuju ke ruang terapi bersama. Pada zona hipersensitif ini juga terdapat musola dan toilet khusus untuk anak-anak autis, agar mereka tidak perlu keluar bangunan selama masih dalam jadwal kegiatan.
Dapat dilihat pada tampak samping kiri, area ruang kelas transisi pada zona hipersensitif memiliki bukaan yang kecil dan sedikit, untuk mencegah banyaknya gangguan yang masuk dari luar baik secara akustik maupun visual. Hal ini bertujuan agar para penyandang autis dapat lebih fokus. Interior zona hipersensitif menggunakan palet warna cool color yang bertujuan untuk meredam kepekaan sensoris anak sekaligus membuat mereka menjadi lebih rileks. Layout tempat duduk pada ruang kelas transisi zona hipersensitif disusun berorientasi ke arah depan agar para penyandang autis lebih fokus melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan. Bahan penutup lantai yang digunakan berupa karpet dan rubber floor. Masa bangunan yang ketiga adalah zona hiposensitif yang juga disusun berdasarkan aspek spatial sequencing. Lantai 1 terdiri dari ruang kelas transisi, area tunggu terapi, dan ruang terapi one-on-one, sedangkan lantai 2 berisi ruang terapi bersama. Pada zona hiposensitif juga terdapat musola dan toilet khusus untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan pelayanan di zona hiposensitif ini. Interior zona hiposensitif menggunakan palet warna dominan warm color untuk merangsang sensoris visual mereka. Selain itu juga menggunakan material penutup lantai berupa karpet dan rubber floor, serta kombinasi material papan kayu untuk memberikan stimulasi sensoris berupa taktil dan auditori dengan adanya perbedaan tekstur. Untuk ruang kelas di zona hiposensitif, papan tulis diletakkan di dua sisi dinding yang berbeda dengan layout tempat duduk yang melingkar dan bersifat fleksibel sesuai kebutuhan, sehingga dapat memberikan suasana pembelajaran yang berbeda setiap harinya. Pada dinding yang berhadapan langsung dengan ruang terbuka diberi bukaan yang dilapisi kaca berwarna atau tinted glass untuk menambah stimulasi visual. Pada area selasar lantai 1, dinding dirancang lebih renggang menyerupai kisi-kisi sehingga udara dapat masuk dengan mudah ke dalam ruangan, dan sirkulasi udara menjadi lebih lancar. Di bagian depan kisi-kisi tersebut ditanami berbagai macam tanaman aromaterapi, sehingga udara yang masuk dapat menstimulasi indera penciuman anak. Selain itu juga menerapkan berbagai macam warna, bentuk-bentuk geometris, dan tekstur pada fasad bangunan hiposensitif untuk mengasah sensoris baik secara visual maupun taktil. Bentuk-bentuk geometris pada fasad ini akan menghasilkan pantulan bayangan yang dapat membentuk stimulasi visual pada area dalam selasar lantai 1. Berikutnya adalah open space atau ruang terbuka yang merupakan penerapan dari aspek transition space. Ruang terbuka pada pusat pelayanan autis di Banjarbaru ini terbagi menjadi dua modul taman. Taman modul 1 berfokus pada stimulasi visual yaitu melalui permainan warna biru, merah, kuning, dan putih. Sedangkan taman modul 2 berfokus pada stimulasi taktil atau indera peraba yaitu melalui permainan ornamen berkontur dan pengenalan berbagai macam jenis tekstur material. Area ini juga menjadi tempat untuk para penyandang autis bersosialisasi dengan pengunjung lainnya. Lalu berikut ini adalah suasana ruang relaksasi yang merupakan penerapan dari aspek escape space. Terdapat dua ruang relaksasi di sekitar zona hipersensitif dan dua di sekitar zona hiposensitif. Ruang relaksasi dibuat semi terbuka untuk memaksimalkan penghawaan alami yang masuk dengan warna putih untuk menetralkan sensor visual para penyandang autis. Ruangan dibentuk berbentuk lingkaran untuk memberi kesan merangkul dan melindungi. Pada ruangan-ruangan yang bersifat anti-distraksi, terutama pada ruangan yang berada di zona hipersensitif, menggunakan dinding dengan lapisan peredam suara berupa material accurate fiber. Selain di zona hipersensitif, material accurate fiber juga digunakan pada zona hiposensitif, tetapi hanya di ruangan terapi one-on-one yang lebih membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Untuk keamanan, di seluruh area kawasan pusat pelayanan autis ini menggunakan busa pelindung pada pertemuan sudut dinding maupun pada ujung benda yang bersudut tajam. Busa pelindung ini ditempel dengan menggunakan velcro tape. Pada setiap ujung anak tangga juga diberikan busa pelindung untuk meningkatkan keamanan. Pada bagian depan site, terdapat sebuah sculpture yang merupakan transformasi dari bentuk pita puzzle yang merupakan simbol dari autisme, dan sculpture ini juga dapat digunakan sebagai media untuk merayakan campaign Light It Up Blue yang dilaksanakan setiap tanggal 2 April untuk memperingati Hari Autis Sedunia. Sekian presentasi dari hasil laporan perancangan Pusat Pelayanan Autis di Banjarbaru ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.